Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang soal P3K Perawat terbaru tahun 2022 tentang kemampuan teknis part 2. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar ke depan channel ini lebih berkembang lagi dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung saja. Nomor 1, perawat memperhatikan monitor jantung seorang pasien laki-laki berusia 56 tahun di bangsal penyakit dalam dengan diagnosis gagal jantung dan mengetahui adanya perubahan mendadak pada irama jantung. Gelombang P hilang dan kompleks QRS melebar dan irama ventrikuler teratur namun melebihi 140 bpm. Apakah jenis irama jantung yang tepat pada kasus di atas? A. Sinus takikardi. B. Ventricle fibrilasi. C. Ventrikuler takikardi. D. Kontraksi ventrikuler prematur atau PVC. E. Sinus bradikardi. Jawabannya adalah C. Ventrikuler takikardi. Kenapa C? Ventrikuler takikardi ditandai dengan ketiadaan gelombang P dan pelebaran kompleks QRS lebih dari 0,12 detik dan kecepatan jantung meningkat di antara 140 dan 180 kali per menit sedangkan irama jantung teratur. Nomor 2, seorang pasien umur 20 tahun dirawat di ruang anyelir dengan diagnose cedera otak sedang atau COS. Pasien mengeluh kepalanya terasa nyeri, mual, dan pandangan agak kabur. Pemeriksaan tanda vital tidak normal. Apakah hasil pemeriksaan tanda vital yang menunjukkan peningkatan tekanan intrakranial pada pasien tersebut? A. Peningkatan suhu tubuh, kecepatan nadi, dan irama nafas, serta penurunan tekanan darah. B. Peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, irama nafas, dan peningkatan tekanan darah. C. Penurunan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, peningkatan kecepatan irama nafas, dan penurunan tekanan darah. D. Penurunan suhu tubuh, peningkatan kecepatan nadi, penurunan kecepatan nafas, dan peningkatan tekanan darah. E. Peningkatan suhu tubuh, kecepatan nadi, penurunan kecepatan nafas, dan penurunan tekanan darah. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Perubahan pada tanda-tanda vital mungkin merupakan tanda lanjutan peningkatan tekanan intrakranial. Gejalanya meliputi peningkatan suhu tubuh, tekanan darah, penurunan kecepatan nadi, dan irama nafas. Irama nafas juga tidak teratur, itu bisa terjadi juga. Soal nomor 3, seorang anak usia 4 tahun dirawat di rumah sakit dengan kejang demam hari ketiga. Keadaan umum anak baik dan sudah diperbolehkan pulang. Prioritas keperawatan yang ditegakkan perawat adalah defisit pengetahuan yang berhubungan dengan perawatan di rumah. Apakah intervensi prioritas yang sesuai pada kasus tersebut? A. Ajarkan orang tua cara minum obat, termasuk dosis dan efek samping obat. B. Anjurkan agar orang tua meningkatkan asupan nutrisi yang adekuat bagi anak. C.
pesankan untuk kontrol kembali ke rumah sakit sesuai kebutuhan. D. Ajarkan orang tua pentingnya memberikan istirahat yang adekuat pada anak. E. Berikan surat istirahat agar kesehatan anak optimal. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Setiap pasien mau pulang, kita sebagai perawat harus mengetahui discharge planning pasien pulang. Pilihan di bawah ini adalah merupakan discharge planning. Nah, pertanyaannya, intervensi prioritas pada kasus tersebut. Di sini, orang tua harus tahu bagaimana cara minum obat dan dosis efek sampingnya saat di rumah. Jadi apabila pasien kejang di rumah, orang tua sudah bisa memberikan pertolongan pertama pada anak tersebut. Jadi itu ya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun yang menjalani pembedahan jantung 24 jam sebelumnya mengalami huaran urin terukur 20 ml per jam selama 2 jam. Pasien mendapatkan dosis tunggal 500 ml cairan intravena. Luaran urin terukur selama 1 jam terakhir yaitu 25 ml. Hasil pemeriksaan laboratorium harian menunjukkan kadar urea nitrogen dalam darah atau BUN 45 mg per dl dan kadar serum kreatinin 2,2 mg per dl. Apakah resiko yang harus diwaspadai perawat pada kasus tersebut? A. Hipovolemi. B. Gagal ginjal akut. C. Glomerulonefritis. D. Infeksi salur kemih. E. Hiperkalsemia. Jawabannya adalah B. Rasionalnya, pasien yang menjalani pembedahan jantung beresiko terhadap gangguan ginjal akut akibat penurunan kualitas perfusi, hemolisis, dan penurunan curah jantung atau efek pemberian vasopresor. Gangguan ginjal ditandai dengan penurunan luaran urin dan peningkatan urea nitrogen dalam darah dan kadar kreatinin. Pasien akan membutuhkan pengobatan untuk meningkatkan perfusi ginjal dan mungkin membutuhkan dialisis peritoneal ataupun hemodialisis. Dari kasus di atas tidak ada petunjuk tentang hipovolemia, glomerulonefritis, dan infeksi salur kemih serta hiperkalsemia. Jadi jawaban yang benar adalah B. Gagal ginjal akut. Soal nomor 5. Allopurinol diresepkan untuk pasien berusia 42 tahun yang didiagnosis gout akut. Perawat menyiapkan petunjuk pemakaian obat bagi pasien tersebut. Apakah implementasi yang tepat untuk pasien tersebut? A. Minum 3000 ml sehari. B. Minum obat pada keadaan perut kosong. C. Efek pengobatan akan terasa dengan segera. D. Kemungkinan bibir bengkak merupakan reaksi normal pengobatan. E. Pasien dapat meminum obat tersebut bersama dengan aspirin. Jawabannya adalah A.
Pasien yang mengkonsumsi allopurinol disarankan untuk minum atau mendapatkan asupan cairan sampai dengan 3000 ml sehari. Efek terapeutik obat akan terasa setelah pemakaian selama 1 minggu atau lebih. Allopurinol dapat diminum bersamaan atau segera setelah makan atau minum susu. Reaksi ruam, iritasi pada area orbital, atau pembengkakan bibir, area mulut harus segera dirujuk untuk menemui tenaga kesehatan. Karena hal-hal ini mungkin merupakan reaksi dari alergi obat. Reaksi dari alergi obat aspirin dapat menyebabkan serangan gout jika diminum bersama allopurinol. Demikian latihan soal pada hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan materi seleksi CPNS, P3K, dan materi-materi lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.